Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, di sini saya Dr. Adrian Maulana yang berjaga di klinik Pasuruan pada sehari ini ya, Bapak. Iya dok. Baik, Bapak datang ke sini dengan keluhan apa, Bapak? Bentar. Jadi tangan saya ada luka terbuka gitu dok. Luka terbuka. Baik, boleh Bapak kemudian dilihat dulu lukanya. Oke, baik Bapak. Luka ini nanti kemungkinannya akan dijahit ya Bapak ya, soalnya ini luka terbukanya cukup besar dan juga untuk pemulihannya jika tidak dijahit itu akan cukup lama ya Bapak ya. Betul. Nah, apakah Bapak setuju Bapak? Setuju dok. Baik, nah nanti Bapak saya jelaskan terlebih dahulu untuk prosedurnya nanti itu. Untuk lukanya sendiri nanti akan dibersihkan dulu ya Bapak ya, karena di sini terlihat cukup kotor. Nah setelah itu akan diberikan suntikan bakal atau anestesi ya Bapak ya. Baik. Untuk mengurangi rasa sakitnya saat proses penjahitannya. Baik. Bapak setuju? Setuju dok. Baik, baik Bapak punten sebelumnya di sini dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Fadil dok. Bapak Fadil. Izin saya catat ya Bapak. Iya dok. Oke, Bapak Fadil untuk usianya berapa Bapak? 20 tahun. Untuk alamatnya Bapak? Di Naripan dok. Oke, Bapak punten untuk status pernikahannya kalau sudah menikah? Oh belum. Benar apa untuk status kerjaannya? Mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Baik kalau begitu Bapak boleh duduk dulu di ranjang pemeriksaan. Nanti saya akan mempersiapkan untuk proses penjahitan luka Bapak tersebut ya Bapak. Baik. Mohon dipersiapkan. Baik, di sini sebelum saya melakukan penjahitan pada luka pasien, di sini saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Jadi pastikan ada air di keran air dan juga mencuci tangan dengan 6 langkah berlalu. Baik, jika sudah bisa dikeringkan dan juga lanjut untuk memakai hand gloves steril. Nah baik, jika sudah mencuci tangan, di sini saya akan mempersiapkan alat-alat sterilnya terlebih dahulu. Yang dimana di sini ada alat pembedahan dan juga pastikan ada jarum dan benang untuk menjahit luka pasien tersebut, dan juga pastikan ada tong sampah untuk sampah medis, dan juga di sini pastikan untuk menggunakan handscoon yang steril. Jika sudah dibuka, letakkan pada area yang steril juga. Selanjutnya buka suntikan juga untuk melakukan anestesi dan letakkan di area yang steril. Nah di sini juga ada dari obat anestesinya itu sendiri, lalu ada kasa yang tidak steril, dan juga di sini ada kasa yang steril. Dan yang terakhir ada jarum untuk pembedahannya. Nah di sini juga ada ini pemisalan, yaitu NaCl untuk membersihkan luka pada pasien juga, dan juga nanti bisa untuk membersihkan lukanya tersebut bisa digunakan betadine ataupun alkohol untuk membersihkan area luka dari pasiennya. Nah
Sebelum kita lanjut ke proses penjahitan luka pasien, di sini saya akan mencuci tangan sekali lagi untuk memastikan kesterilan saya. Jadi di sini saya akan melakukan pencucian tangan dengan 6 langkah WHO seperti tadi. Baik, jika sudah, keringkan dan lalu menggunakan gloves steril. Nah, sebelum kita menggunakan hand gloves steril, buka terlebih dahulu ampulnya dengan menggunakan kasa agar percikan kacanya itu tidak kemana-mana. Jika sudah, buang ke sampah medis. Selanjutnya menggunakan hand glove steril dengan metode hand to hand dan glove to glove, skin to skin dan glove to glove. Pertama, lepaskan terlebih dahulu aksesoris jika ada. Pastikan untuk tidak menyentuh bagian yang sterilnya. Baik, jika sudah bisa dipastikan terlebih dahulu, tapi ingat untuk tidak memegang area yang tidak steril karena di sini sudah menggunakan glove yang steril. Selanjutnya itu ada pemasukan dari anestesi, cairan anestesi ke suntikan yang dibantu oleh asisten. Nah, seperti yang saya bilang, persiapan untuk melakukan anestesi, buka tutup jarumnya, lalu masukkan ke dalam ampulnya, lalu dicari. Nah, jika sudah, bisa dimasukkan lagi ke dalam tutupnya. Dan pastikan untuk tidak keluar dari area yang steril. Nah, di sini selanjutnya itu adalah untuk pembersihan dari luka pasien tersebut. Karena di sini luka pasien terlihat cukup kotor. Itu dengan menggunakan betadine atau alkohol untuk membersihkan sekitarnya. Selanjutnya pencucian dengan menggunakan NaCl. Di sini contohnya ini adalah NaCl. Dan selanjutnya di sini dilakukan pemotongan untuk bagian-bagian yang tidak ratanya ini agar memudahkan saat melakukan penjahitan. Nah, di sini saya bisa menggunakan
gunting dan juga pinset untuk merapikan sisi-sisi jaringan yang tidak rapi. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan anestesi, itu dengan menyuntik di bagian tepi lukanya agar terasa baal. Oke, jika sudah di sini tunggu beberapa menit dan kita siap melakukan penjahitan pada luka pasien. Nah, selanjutnya ini saya akan melakukan penjahitan pada luka pasien. Itu yang pertama menggunakan needle holder dan juga nail pick atau pinset anatomis. Dan di sini gunakan pegang 2/3 dari panjang jarum. Jika sudah, bisa melakukan jahitan pada luka pasien. Jadi di sini saya akan melakukan satu jahitan di tengah luka pasien. Jika sudah ditarik terus hingga ketemu ujungnya, lalu di sini dilakukan untuk pengikatannya itu sebelum dilakukan pengikatan, lakukan sekali lagi untuk penjahitannya. Dan jika sudah, ini bisa dijepit dulu, lalu diikat menggunakan needle holder, diputar. Jadi diputar terlebih dahulu. Lalu bisa ditarik. Ditarik hingga kencang dan dilakukan sebanyak 2 kali. Baik, cukup sekian untuk materi BSS pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan di sini alhamdulillah saya sudah melakukannya dengan cukup baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.